Nuaiman adalah penduduk Madinah dari kaum Ansor, bergaris keturunan dari Bani An-Najjar dan satu umat Islam awal di Madinah. Pada saat perang Badar, dia adalah Ashabul Badar dan turut berjihad bersama Rasulullah. Ia tidak hanya beraksi dalam perang Badar, akan tetapi Uhud, Khandaq dan perang utama lain. Ia selalu berada dekat dengan Rasulullah dengan sikap menghiburnya. Nuaiman dikenal sebagai seorang yang berhati ringan, cepat menjawab bila ditanya dan suka sekali bergurau, serta mencairkan suasana termasuk ketika ada Rasulullah. Nuaiman merupakan seorang yang pernah berkomitmen pada Rasulullah di Baiat Aqobah II. Di luar perilakunya yang lucu dan konyol itu, Nuaiman adalah seorang pemabuk berat dan alkoholik. Suatu ketika, karena geramnya pada Nuaiman atas kebiasaan mabuknya itu, Rasulullah memerintahkan beberapa sahabat untuk menangkap lalu memukulinya sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Kemudian ditangkaplah dia, lantas didera di hadapan banyak orang. Namun sungguh tak disangka, ternyata hal tersebut tidak membuat Nuaiman menjadi jera, namun justru makin melecehkan dengan tetap mabuk. Akhirnya Rasulullah merasa jengkel, walau sahabat yang baik, tetapi kalau urusan hukum agama pastilah tak ada maaf bagi siapapun, tak terkecuali Nuaiman. Rasulullah pun memerintahkan untuk sekali lagi menangkap serta memukulinya dengan rotan. Beberapa kali hal itu terjadi, namun Nuaiman masih juga mengulang perilakunya, hingga Rasulullah merasa jengkel lalu sempat mengancam, dan Rasulullah pun meyakinkan dengan tegas bahwa ia dianggap keluar dari Islam. Beliau berujar, jika Nuaiman kembali meminum khamr, maka bunuhlah. Teriakan kemarahan Rasulullah itu pun terdengar sampai ke telinga seorang sahabat yang bernama Umair. Mendengar ucapan keras Rasulullah tersebut, Umair menjadi ikut marah dengan mengumpat, "Laknatullah alaih, semoga Allah melaknatinya." Sungguh di luar dugaan ketika Umair dengan kemarahan itu, Rasulullah berada di dekatnya. Dengan kesabaran dan ketenangan, Rasulullah pun segera menepis emosi Umair dengan memegang bahunya sembari berkata, Jangan mengatakan seperti itu. Sesungguhnya Nuaiman adalah seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, sehingga dosa besar seperti yang diperbuat oleh Nuaiman tidak meletakkan seorang di luar jemaah dan rahmat Allah. Meski tegas, Rasulullah masih menaruh harapan besar terhadap Nuaiman untuk memperbaiki diri serta perbuatannya, terutama karena jasa dan pengorbanan masa lalunya sebagai veteran perang Badar. Oleh karena itu, Nuaiman bukanlah seseorang yang suka menyembunyikan tindakannya, justru malah lebih mudah dia untuk mengakui kesalahannya lalu memohon ampunan kepada Allah. Inilah yang selalu dia lakukan sehingga selalu saja mendapat perhatian Rasulullah serta para sahabat yang setia menanti sekaligus menikmati ide kelucuannya. Ada beberapa perilaku Nuaiman yang sungguh membuat setiap orang tertawa, baik itu sahabat bahkan Rasulullah pun dikerjainya. Alkisah, suatu malam menjelang subuh, Nuaiman mabuk berat dan tak mungkin pulang. Tepat di depan masjid, ia merebahkan badannya untuk sedikit menghilangkan kemabukannya. Ketika dia terbangun, hari telah siang, maka Nuaiman merasa perutnya amat sangat lapar. Kebetulan saat dia menengok, tampak penjual makanan yang lewat di depan masjid tempat ia bersandar, dan tanpa pikir panjang, Nuaiman pun langsung mencegat penjual makanan tersebut. Tanpa sengaja ekor matanya melihat Rasulullah sedang berada di dalam masjid.
Nuaiman kemudian memesan 2 makanan, lalu mencari Rasulullah di dalam masjid dan mengajaknya makan. Keduanya pun makan hingga habis. Saat makanan telah habis, Rasulullah kemudian berdiri hendak masuk ke masjid. Namun Nuaiman mencegatnya sembari berkata, "Mau kemana engkau ya Rasul? Sepertinya tak ada beban, habis makan kok enak saja ditinggal. Mau tidak bayar?" ucap Nuaiman dengan ringan. Rasulullah pun menjawab, "Kan yang memesan dan menawariku makan bukannya kamu?" "Iya memang betul ya Rasul, tetapi di mana-mana seorang raja atau pemimpin itu bukankah melayani, mengayomi, dan mentraktir anak buahnya? Masa aku yang harus bayar untuk seorang Nabi Allah?" kata Nuaiman. Melihat kelakuan Nuaiman, Rasulullah kemudian tersenyum dan merasa geli hatinya. Beliau pun mengeluarkan beberapa keping uang, kemudian membayar makanan tersebut. Ada-ada saja kelakuan Nuaiman.